Halo anak-anakku yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tema 7, peristiwa dalam kehidupan, pada subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, dan pada pembelajaran kedua. Anak-anakku yang cerdas, sebelum memulai pembelajaran kita, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Sekarang, mari kita belajar dengan penuh semangat. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Lalu, bagaimanakah pemerintahan kolonial di Indonesia terbentuk? Dan bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Nah, untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintah Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Berikut ini beberapa kebijakan Raffles selama menjalankan tugasnya. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan diantaranya: 1. Mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. 2. Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldi. 3. Raffles menulis buku History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. Di antaranya: 1. Menghapus kontingenten, penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. 2. Semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya menerapkan sistem pajak tanah antara lain: 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. 2. Sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. 3. Keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Dan yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan 3 kebijakan, yaitu: 1. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 keresidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. 2. Setiap keresidenan mempunyai badan pengadilan. 3. Melarang perdagangan budak. Anak-anak yang cerdas, selanjutnya adalah peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Pembentukan VOC. Pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC
pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain: 1. Menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. 2. Menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. 3. Melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain: 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Sedangkan faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC antara lain: 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman William Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Langkah-langkah yang ditempuh Daendels setelah diangkat menjadi Gubernur Jenderal antara lain: 1. Meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. 2. Membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. 3. Membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. 4. Membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris. Antara lain, mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi, dan menjual tanah-tanah. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi penjelasan tentang pemerintahan kolonial di Indonesia. Selanjutnya, mari kita mempelajari tentang perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud benda diantaranya membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Contoh peristiwa membeku dalam kehidupan sehari-hari antara lain: air menjadi es setelah dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya, pada proses pembuatan agar-agar. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari antara lain: es batu mencair saat dibiarkan di ruang terbuka. Selanjutnya, ketika kita memanaskan mentega. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap dalam kehidupan sehari-hari antara lain:
Air yang dipanaskan hingga mendidih akan menghasilkan uap air. Selanjutnya, menjemur pakaian yang basah. Pakaian akan menjadi kering karena air dalam pakaian akan berubah menjadi uap air karena terkena panas matahari. Anak-anakku yang cerdas, untuk perubahan wujud mengembun, menyublim, dan mengkristal akan Pak Ridwan jelaskan pada pembelajaran selanjutnya. Sekarang, ayo kita bernyanyi. Anak-anak yang cerdas, sekarang coba kalian nyanyikan lagu Rayuan Pulau Kelapa berikut ini. Nah, lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu jenis lagu wajib. Lalu, apakah lagu wajib itu? Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. Tanah tumpah darahku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. Tanah airku aman dan makmur, Pulau Kelapa nan amat subur, pulau melati pujaan bangsa sejak dulu kala. Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. 2. Biasanya, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. 3. Lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Anak-anak yang cerdas, demikianlah tadi pembelajaran kita pada tema 7, subtema 1 pada pembelajaran kedua. Sampai berjumpa kembali pada video-video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.